Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ang Ahmad. Edisi kemarin saya bincang-bincang bersama Ketua IPSPI Banten. Kayaknya kurang lebih lengkap kalau kita tidak diskusi bareng Supervisor Sakti Peksos. Apa sih itu Sakti Peksos? Sakti kayaknya. Nah, teman-teman, hari ini saya sudah kedatangan tamu dari kesempatan siang hari ini, dan saya sudah akan bincang-bincang bersama sosok seorang ibu, 2 orang anak. Beliau ini adalah Supervisor Sakti Peksos Provinsi Banten. Apa kabar Bu Arin? Alhamdulillah baik ya, sehat di masa pandemi ini, walaupun ini tetap aktivitas terus berjalan ya. Alhamdulillah, meskipun agak dibatasin. Gitu. Iya. Beliau adalah jadi di penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019 sampai tahun 2015 itu menjadi pekerja sosial. Ini cukup luar biasa, senior lah kalau saya bilang. Beliau ini cukup malang melintang menjadi Sakti Peksos. Sebelum menjadi supervisor ini, beliau dulu Sakti Peksos di Serang Kota ya? Ya, di Serang Kota. Berapa tahun itu kemarin waktu jadi Peksos? Kalau awalnya itu dari tahun 2009. 2009 itu pertama kali kita diturunkan tuh bukan di Dinas Sosial Kota Serang, tapi kita ditempatinnya di LKSA. Di lembaga. Di lembaga. Kalau dulu namanya panti, panti khusus anak. Dari 2009 sampai 2013 itu saya ditempatin di panti anak jalanan, namanya Yayasan Bina Wanita Bahagia, yang memang khusus menangani tentang anak jalanan, anak pemulung, terus anak-anak pengemis, seperti itu. Pokoknya anak-anak saja ya, berbicara tentang anak. Memang karena kita ada di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, jadi kita memang fokus sebagai pekerja sosial tentang perlindungan anak. Karena kalau dulu masih kebijakannya berkenaan dengan per klaster ya. Jadi kalau saya dulu di klaster anak jalanan. Oh, ada klaster ya. Anak jalanan dan anak telantar. Nah, setelah itu dari 2013 sampai 2015 baru kita ditugaskan di Dinas Sosial Kota, Kabupaten Kota, karena sesuai dengan SK saya ditempatin di Dinas Sosial Kota baru pindah ke Serang. Dinas Sosial. Iya, itu baru menangani semua keseluruhan klaster anak, baik di anak jalanan, anak telantar, ABH, AMPK, terus balita telantar. Jadi semua itu kita semua klaster AMPK ya, anak membutuhkan perlindungan khusus. Jadi kita tidak khusus kepada anak jalanan saja. Sejak 2013 itu kita sudah semua klaster kita tanganin. Oke. Ini menarik teman-teman, karena beliau pengalamannya juga cukup lumayan lama, tahun 2009 ini sampai 2015 ini jadi Sakti Peksos, dan beliau diamanahi sekarang lebih berat lagi nih bebannya. Jadi supervisor membidangi berapa kabupaten kota di Banten ya? Ada 8 kabupaten kota. Ya. Itu ada singkatannya, bukan Sakti Mandraguna. Oh, Sakti Mandraguna ya. Tapi Satuan Bakti Pekerja Sosial. Oh iya, Satuan Bakti Pekerja Sosial, teman-teman. Yang emang dikhususkan itu khusus untuk pekerja sosial perlindungan anak. Khusus. Kayak gitu, khusus. Karena masalah anak itu kan harus penanganannya harus memang penanganannya spesial, harus khusus spesial. Ya? Jadi harus memang yang menanganinya juga harus lebih menguasai spesifik seperti apa, karena kan anak adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi perlu penanganan khusus kayak seperti itu. Gitu ya. Ya, Warin, pengalaman menjadi supervisor ini apa sih Bu Arin? Karena kan membidangi teman-teman di kabupaten kota ya, terus pasti sosok supervisor ini bisa membawahi semua satuan bakti pekerja sosial di kabupaten kota ya. Tugas fungsinya sendiri apa sih itu? Kalau tugas fungsinya sebagai supervisor itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tugas edukatif. Pastinya kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang
ada di kabupaten kota berkenaan dengan informasi ataupun berkenaan dengan bagaimana penanganan kasus yang mereka hadapi, seperti itu. Yang kedua adalah fungsi suportif. Pasti kan kita harus memberikan support, memberikan semangat kepada teman-teman karena menghadapi kasus anak itu tidak sama, masing-masing kasus itu akan berbeda dalam penanganannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah ini yang paling berbeda sekali dengan teman-teman di lapangan. Kita adalah mempunyai fungsi administrasi. Ya, maksudnya di sini tugasnya adalah merekap semua kasus-kasus yang terjadi yang ada di Provinsi Banten untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial, berapa kasus yang ditangani teman-teman kabupaten kota setiap bulannya dan progresnya seperti apa. Oke. Seperti itu. Berbicara kasus ini menarik, Bu Arin. Jadi di Banten ini apa sih kasus-kasus anak ini seperti fenomena gunung es ya? Iya. Bahkan untuk tahun 2020 itu kasusnya sangat besar ya? Iya, yang data yang saya terima untuk tahun 2020 ini kasus anak yang sudah masuk itu sudah masuk dalam kategori yang di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang termasuk dari anak memerlukan perlindungan khusus. Di dalamnya juga ada 13 macam masalah kasus anak yang sudah direkap dari laporan teman-teman untuk tahun 2020 itu sudah mencapai 179 kasus. Wow, cukup besar. Yang paling banyak adalah kasus anak berhadapan dengan hukum. Oh, ABH. Ya, dan yang kedua, rating kedua adalah kasus penelantaran. Penelantaran anaknya. Ya. Barin, sepak terjang selama menjadi pekerja sosial ini, apa sih pengalaman yang seru, pahit sekali gitu kalau dalam kompleks penanganannya, permasalahannya gitu? Ya, mungkin yang paling kompleks adalah penanganan untuk kebencanaan ya. Kebencanaan ya. Apalagi di Provinsi Banten sangat sering sekali daerah rawan bencana. Rawan bencana. Hampir 2 tahun ke belakang kita terus-terusan seperti bencana tsunami yang Selat Sunda, banjir bandang ataupun apa, kita itu akan merasa itu yang paling yang paling sulit ya kita, karena kan banyak berhubungan dengan berbagai pihak seperti itu, dan banyak instansi-instansi yang lain tidak tahu bagaimana penanganan yang sebenarnya untuk kebencanaan. Karena kalau di kebencanaan itu klaster yang paling rentan itu adalah lansia dan anak dan disabilitas. Artinya biasanya kemarin juga di edisi kemarin saya berbicara dengan Ketua IPSPI juga, beliau juga salah satu pekerja sosial di Kabupaten Serang terkait kebencanaan itu memang kayak tracing seperti itu kan memang kompleks sekali ya untuk penanganannya kan, tidak serta-merta, dan tadi ketika teman-teman diterjunkan ke lapangan itu harus dibekali ilmunya juga gitu untuk dalam penanganan seperti itu. Betul seperti itu, Bu Arin? Iya, terus bukan hanya dibekali dari pengetahuan, dibekali kesejahteraan itu yang paling itu penting juga ya. Iya, harusnya pemerintah daerah itu harus bisa menganggarkan khusus, karena selama ini kan pekerja sosial itu banyak dibantu oleh teman-teman pekerja sosial gitu. Itu karena pahala ataupun apa, tapi sebenarnya itu adalah garda terdepan ya buat kita untuk penanganan, khususnya untuk penanganan sosial itu. Makanya untuk pemerintah daerah ataupun provinsi harus bisa menganggarkan khusus untuk minimal apresiasi dan reward apresiasi untuk pekerja sosial seperti itu. Karena kan selama ini hanya tenaga kesehatan ataupun apa yang selalu menjadikan prioritas mungkin gitu. Ya. Artinya ini salah satu curhatan juga tentang para pekerja sosial yang ada di Banten ya. Mungkin masukan-masukan di bawah ya, seperti itu mungkin ya. Karena memang teman-teman pada prakteknya di lapangan juga memang
banyak kendala, ada halangan yang harus dilakukan oleh teman-teman di pekerja sosial di lapangan, mungkin seperti itu ya? Iya. Oke, Mbak Rin, ini menarik tentang supervisor ini kan, karena memang perannya akan berbeda jadi dengan Sakti Peksos yang ada di kabupaten kota ya. Jadi insya Allah jadi leadernya ya di Banten, dan untuk membawai teman-teman hal-hal apa sih yang menarik selama menjadi pekerja sosial ini? Karena kan ini Bu Arin ini adalah sosok ibu 2 orang anak, yang bagaimana tuh cara membagi waktu untuk di rumah nih? Ya, untuk kalau anak-anak. untuk waktu masih tetap prioritas untuk quality time buat anak. Jangan sampai nanti nih pejuang anak, perlindungan anak, tapi anak sendiri diabaikan, seperti itu ya? Maksudnya kita ngurusin anak orang, tapi anak kita terlantar. Tapi kita harus bisa manajemen waktu, kita harus berikan waktu kualitas waktu yang paling quality time. Untuk yang terbaik buat anak, yang maksudnya mungkin seminggu bisa 2 kali atau untuk keluarga ya. Tapi insya Allah kalau kita sering membantu, insya Allah kita akan dimudahkan, dibantu juga, terus insya Allah barokah rizkinya ya. Rizki dan ilmunya dan karena kebarokahan itu bukan hanya dari lihat materi, bisa dari kesehatan dan lain-lainnya. Ini menarik karena kan bukan hanya supervisor ini juga bukan hanya duduk di kantor, duduk manis dengan mengetik itu. Saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman pekerja sosial di lapangan bahwa Bu Arin ini sering belusukan juga ternyata ya ke lapangan. Bahkan kemarin ketika kejadian bencana banjir bandang di Lebak itu sampai berapa hari di sana? Gimana itu cerita menariknya waktu di Lebak? Iya, itu kan karena di Lebak yang sampai naik perahu gitu kan, goyang-goyang. Naik perahu. Itu aja koordinasi dengan teman-teman di Lebak, kemudian di kabupaten kota juga alhamdulillah koordinasinya bagus. Terutama kan kita punya namanya forum komunikasi untuk lembaga kesejahteraan sosial anak. Ada ya? Jadi ada forumnya di Lebak itu. Jadi alhamdulillah selama apa-apa kalau kita ada apapun selalu kita konsultasikan, selalu koordinasikan. Dan alhamdulillah waktu di Lebak itu kita juga karena waktu itu ada salah satu LKSA yang emang terdampak waktu itu. Sampai akses menuju ke sana pun nggak bisa, jembatannya putus, kita harus terpaksa dan akhirnya banyak penyintas di sana ya. Naik perahu itu. Yang mungkin kita dapat positifnya itu kita tahu ternyata rasa syukur kita itu harus lebih ditingkatkan lagi karena banyak orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan uluran tangan kita ataupun semangat dari orang-orang di luar itu, karena waktu bencana itu yang dibutuhkan mereka adalah dukungan secara gitu. sosial ya, psikososial. Sebenarnya itu termasuk wisata sosial bagi kami kayak gitu ya. Jadi kita bisa bukan wisata bencana ya? Bukan, wisata sosial. Karena kan ada kadang-kadang kan datang ke bencana lokasi motret-motret cepret-cepret udah pulang gitu ya. Ternyata kita kalau udah turun ke lapangan itu akan mendapatkan sesuatu informasi yang lebih yang kita tidak diduga. Ini menarik nih. Selain teman-teman pekerja sosial atau Sakti Peksos ini bisa disebutkan menangani anak berhadapan dengan hukum atau anak terlantar itu, ternyata ada kemitraan dengan lembaga tadi yang disebutkan Bu Arin. Lembaga itu apa sih? LKSA itu apa sih Bu Arin sebetulnya? LKSA itu karena di sosial banyak banget singkatan ya. Jadi mungkin banyak orang awam yang tidak paham tentang itu. Apa sih LKSA gitu? LKSA itu sebenarnya bisa kata lainnya dari panti ya. Oh, kalau orang dulu mah panti sosial ya. Kalau sekarang agak lebih di panti asuhan gitu kan ya. Menjadi LKSA itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Oh, Lembaga Kesejahteraan Anak. Lembaga yang memang menangani anak-anak. Permasalahan anak seperti itu. Itu termasuk mitra kami jika ada sebuah kasus ataupun apa, LKSA sebagai alternatif untuk rumah aman bagi anak yang memang rentan seperti itu. Oh, jadi bisa dirujuk ke LKSA tersebut. Karena itu adalah salah satu mitra ya. Mitra lembaga teman-teman pekerja sosial juga. Ya, berarti kan selama ini teman-teman pekerja sosial berhubungan baik dengan lembaga-lembaga tersebut ya. Sangat berhubungan sekali karena kan ada berkaitan ya. Ada kan tupoksi tugas
tugas pokok dan fungsi dari Peksos. Sakti Peksos itu kan ada Oh, iya. 4. Nah, apa tuh? Yang pertama adalah respon kasus. Respon kasus di sini adalah merespon kasus anak. Respon secara cepat dan respon yang positif dan cepat. Yang kedua adalah pendampingan LKSA. Oh, ada Nah, pendampingan LKSA. pendampingan LKSA di sini adalah salah satu tugas Sakti Peksos untuk memverifikasi apakah LKSA itu ada, masih berjalan atau tidak, melakukan pelayanan tidak. ada pelayanan atau tidaknya, itu perlu ada pendampingan dari Sakti Peksos. Yang ketiga adalah pendampingan program rehabilitasi sosial anak. Kalau dulu namanya Progresa, kalau sekarang namanya Atensi. Atensi ya. Atensi itu asistensi rehabilitasi sosial. Nah, di sana berbentuk seperti bantuan dari Kementerian Sosial, di mana di dalamnya bantuan itu bisa berupa uang tunai, tapi uang tunai itu tidak diberikan secara ini, tapi dikhususkan untuk pemenuhan kebutuhan anak, untuk pengembangan fungsi keberfungsian sosial anak serta keluarganya, seperti itu. Di sana ada beberapa kegiatan seperti temu penguatan anak dan keluarga. Bukan hanya anaknya saja yang kita beri penguatan, tapi keluarga juga perlu adanya penguatan biar adanya attachment antara anak dan keluarga, seperti itu. Yang keempat adalah tugas dari Sakti Peksos yang terakhir adalah tugas khusus. Tugas khusus apa tugas tuh? khusus itu mungkin di luar tugas pokok penanganan kasus, mungkin ada mendampingi kepala dinas untuk menghadiri kegiatan apapun, terus ada penanganan kasus di luar anak itu boleh asal seizin dari dinas kabupaten kota masing-masing. Wah, cukup kompleks ya. Iya. Cukup lumayan pekerjaannya teman-teman itu cukup banyak juga sebetulnya ya. Iya, jadi berat sekali teman-teman itu di kabupaten kota seperti itu. Makanya tugas Sakti, kenapa? Karena sakti sekali, karena semua. Oh, itu ya disebut saktinya pasti, itu kali. Iya. Kalau di Banten sakti ya, kalau bisa dikaitkan dengan sakti. Di Provinsi Banten, Sakti Peksos itu semua sangat dibutuhkan banget sama dinas, karena dinas merasa terbantu sekali dengan adanya pekerja sosial, Sakti Peksos itu. Gitu. Ya, teman-teman memang cukup kalau berbicara tentang persoalan sosial, ternyata ini ada ilmu baru juga. Ternyata pekerja sosial itu bukan hanya menangani permasalahan-permasalahan sosial ataupun anak membutuhkan perlindungan khusus, tapi juga ternyata ada kaitan dengan beberapa lembaga yang di mana lembaga tersebut adalah mitranya Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial. Ini sangat menarik, apalagi Bu Arin ini adalah membidangi 8 kabupaten kota yang di mana beliau adalah memanage semua teman-teman satuan bakti pekerja sosial yang di daerah-daerah. Pengalaman paling seru, paling jauh kemana? Pulang malam misalkan? Oh, paling seru. Ada tsunami. Paling jauh itu waktu itu ke Sumur. Sumur ya? Ke Sumur Pandeglang ya, paling ujung paling selatan Oh, itu kampung saya itu. Iya, Sumur itu. Pernah sampai jam 2 malam masih di tengah-tengah hutan itu ya. Karena kehabisan bensin waktu itu. Terus mana di toilet juga susah ya, itu ya. Terpaksa kayak anak pencinta alam. Tapi alhamdulillah masih selamat. Tapi sekarang masih betah jadi supervisor nih? Belum? Alhamdulillah.
Masih kuat ya. Masih kuat, Dalam jadi ini aja. benar-benar yang penting menikmati sebuah Iya, pekerjaan itu yang terpenting ya. Karena kan teman-teman memang ini banyak pahalanya nih Bu Arin sekarang, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu kan mungkin ya. Iya. Bagaimanapun juga dimanapun kita ditempatkan di suatu pekerjaan, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan kita sendiri, begitu, bukan Iya, begitu Bu Arin iya. ya? Yang penting kita menyukai pekerjaan kita, insya Allah apa namanya kita Rezekinya juga nanti senang bisa ini gitu. ya. Tapi kalau kita nggak suka sama pekerjaan ini, jadi kita malas-malesan. Oke. Tapi masih semangat jadi supervisor ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup bincang-bincang saya hari ini dengan supervisornya Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Satpikpesos Provinsi Banten bersama Mbak Arini Rahmah Esos, di mana beliau ini adalah leadernya para Satuan Bakti Pekerja Sosial yang membawahi teman-teman di kabupaten kota. Sebagai teman-teman untuk Satuan Bakti Pekerja Sosial di kabupaten kota masing-masing. Terima kasih Bu Arin atas waktu dan kesempatannya bisa hadir. Mungkin pesan-pesannya apa ya? Ya tetap jaga kesehatan, karena ikutin selalu protokol kesehatan karena sehat itu mahal. Dan selalu kerja cerdas dan ikhlas. Wih, ya, cerdas dan ikhlas itu poinnya ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa kembali nanti di acara saya dengan tamu yang lainnya dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya lebih seru dan nantikan di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.